Perkenalkan, nama saya Herlina Halik dari kelas A dengan NIM 1996141020, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas semester dari mata kuliah Ekonomika Publik. Peran pemerintah dalam perekonomian modern. 1. Peran alokasi. Peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar dapat termanfaatkan secara optimal dan efektif. Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distribusi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi di saat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statis alokasi sumber daya. Pengalokasian sumber daya itu harus dilakukan secara merata. Pemerintah harus mengoreksi dan menyediakan barang dan jasa publik yang mungkin tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Contoh peran alokasi pemerintah adalah pengadaan barang sosial yang tidak diproduksi oleh pihak swasta, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, peran distributif. Peran pemerintah di sini sebagai distributor ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah melakukan distribusi sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar ke seluruh wilayah negara. Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum, warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi, dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Yang ketiga, peran stabilitas. Pemerintah berperan dalam memelihara stabilitas dan memulihkan perekonomian jika berada pada keadaan yang tidak seimbang. Fungsi stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi terbuka yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk ke depannya. Contohnya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang diberlakukan pemerintah seperti ketentuan tingkat suku bunga. Dan yang terakhir adalah peran regulasi. Peran regulasi adalah peran pemerintah yang terpisah. Regulasi diterapkan dalam penanganan kasus pengalokasian sumber daya yang tidak efisien, tapi juga dapat menggunakan bantuan regulasi dari pemerintah tersebut. Namun terkadang keterlibatan negara menyebabkan kegagalan pemerintah, di mana pemerintah menjadi lebih terpengaruh oleh kelompok yang lebih mengejar kepentingan pribadi, yang mengalihkan penggunaan sumber daya ke aktivitas yang tidak berguna. Faktor yang menyebabkan kegagalan pasar antara lain, yang pertama yaitu kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli muncul ketika perusahaan memiliki kekuatan atas harga. Dalam kasus ekstrim, pasar hanya terdiri dari satu produsen sebagai pemasok tunggal. Pemonopolian menentukan kuantitas dan kualitas produk. Itu memberi mereka kekuatan harga yang absolut, kecuali pemerintah mengintervensi. Dalam kasus yang lebih umum, beberapa perusahaan menguasai pangsa pasar yang signifikan. Jika mereka mengubah output, kuantitas penawaran di pasar juga ikut berubah. Kekuatan semacam itu memungkinkan mereka untuk dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium. Yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Dua jenis eksternalitas adalah eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif memberikan manfaat kepada pihak ketiga. Misalnya, pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga akan bermanfaat ke seluruh masyarakat dan perekonomian. Eksternalisasi negatif adalah biaya yang muncul dan ditanggung oleh pihak ketiga. Misalnya, merokok tidak hanya berbahaya bagi perokok, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan orang di sekitar perokok. Yang ketiga yaitu barang publik. Barang publik adalah jenis barang yang memiliki sifat non-rival sekaligus non-eksklusif. Anda tidak dapat mencegah orang lain dari menggunakannya, apakah mereka membayar atau tidak. Dan ketika Anda mengkonsumsi barang publik, itu tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Contoh barang publik adalah pertahanan nasional,
sistem saluran pembuangan, penerangan jalan, jalan raya, dan taman umum. Dan yang terakhir adalah ketidaksempurnaan informasi. Informasi pasar penting untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Ketika masing-masing pihak memiliki informasi yang kurang, salah satu pihak dapat mempengaruhi keseimbangan pasar untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Dari pihak pembeli, kurangnya informasi mungkin menyebabkan mereka harus membayar harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Mereka mungkin tidak tahu harga wajar atau harga pasar, sehingga tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, bagi produsen, kurangnya informasi dapat membuat mereka menjual harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Itu tentu saja mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Yang ketiga yaitu uraikan pengertian dan ciri barang privat disertai dengan contoh yang mendasar. Yang pertama, barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme pasar. Untuk itu, biasanya kepemilikan barang privat dapat teridentifikasi dengan baik. Yang kedua, ciri-ciri barang privat. Yang pertama, rivalitas tinggi, di mana konsumsi seseorang konsumen akan mengurangi atau mengecilkan kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Terjadi rivalitas antar calon konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Contohnya, semua orang tidak bisa memiliki pesawat jet, hanya orang tertentu yang bisa memilikinya, dan kesempatan memiliki pesawat jet juga dibatasi dengan ketersediaannya di pasar. Selanjutnya, eksklusif, di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses. Contohnya, pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut. Yang terakhir, terbatas atau langka, di mana jumlah dari barang privat adalah terbatas. Dalam barang privat, maka tidak semua orang bisa memilikinya apabila kuota yang ada telah mencukupi atau habis. Contohnya, baju, tas, sepatu branded yang hanya diproduksi sedikit. Teori pengeluaran pemerintah dari sisi makro. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesehatan masyarakat, program kesejahteraan hari tua, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Hukum Wagner mengatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif, pengeluaran pemerintah pun meningkat. Perkembangan pengeluaran pemerintah semakin besar dalam persentasenya terhadap gross national product. Yang ketiga yaitu teori Pechok dan Wisman. Pechok dan Wisman mengemukakan teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbalik. Dalam teorinya, Pechok dan Wisman mengatakan perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya pengeluaran pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu pula dengan pengeluaran. Proses dan tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Yang pertama, tahap pendahuluan. Yang kedua, tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Dan yang ketiga, tahap pengawasan APBN. Proses dan tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. 1. Proses dan tahapan penyusunan APBN. Yang pertama, tahap pendahuluan. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget eksersis. Asumsi dasar APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga dalam 3 bulan, harga minyak internasional, dan lifting.
mengadakan rapat komisi antar komisi masing-masing dengan mitra kerjanya atau departemen lembaga teknisi, dan melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Kemudian tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Yang pertama, tahap ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya, pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR maupun antara komisi dan departemen atau lembaga teknis terkait. Kemudian hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program dan proyek atau kegiatan. Kemudian, untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan departemen atau lembaga, mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga atau RKAKL kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Dalam pelaksanaan, APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden atau Kepres sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, Kepala Kantor atau pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara atau KPPN. Tahap pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran atau sekitar bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara atau RUU PAN yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diatur oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara tahun anggaran bersangkutan. Yang kedua, pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran dan surat perintah pencairan dana. Pelaksanaan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN agar APBN dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya terdapat pengawasan APBN yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan internal diterapkan oleh satuan pengawas dari kelompok yang diawasi, sementara itu pengawasan eksternal dilakukan dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk pelaksanaannya, APBN akan disusun berdasarkan 4 asas, yakni kemandirian, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, penajaman prioritas pada pembangunan, dan fokus pada asas dan undang-undang negara. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 dan 2, Pasal 31 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Indonesia mengalami defisit pada kuartal 1 pada tahun 2022. Berdasarkan laporan sementara Kementerian Keuangan, defisit APBN mencapai 5,81 triliun atau sekitar 0,67% dari target APBN.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Februari tahun 2022 lalu yang masih mencatatkan surplus APBN. Defisit APBN pada kuartal 1 pada tahun 2022 ini disebabkan realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Realisasi belanja negara tercatat sebesar 490,64 triliun atau 18,1. Jumlah ini turun 6,20% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 523,4 triliun. Rinciannya, realisasi belanja negara ini terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar 151,49 triliun, belanja non-KL sebesar 162,68 triliun, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar 176,46 triliun. Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai 484,83 triliun atau mencapai 26,3% dari target tahun ini. Jumlah ini tumbuh 30% dibandingkan kuartal 1 pada tahun 2021 yang sebesar 373,37 triliun. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan defisit sebesar 868 triliun atau 4,85% dari produk domestik bruto. Pendapatan negara ditargetkan sebesar 1.864,1 triliun, sedangkan belanja negara ditargetkan sebesar 2.714,2 triliun. Tahun 2022 merupakan momentum emas untuk pemulihan ekonomi nasional. Maka dari itu, diharapkan pelaksanaan belanja dari alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional, terutama kelanjutan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.